Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaruddin Nasution dari Prodi Perbankan Syariah PS5H. Adapun tujuan saya memberikan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen pembiayaan bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar pembiayaan bank syariah. Yang pertama itu kegiatan utama bank, yaitu terdapat menjadi 3 pihak. Pihak pertama itu modal dari perusahaan, pihak kedua itu modal dari pemegang usaha, dan pihak ketiga itu yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya menyalurkan dana. Menyalurkan dana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu primary respe, dan secondary respe, dan tertiary respe. Selanjutnya dan melaksanakan jasa-jasa keuangan. Kalau di dalam negeri ada namanya transaksi, kalau di luar negeri ada namanya rendeks. Selanjutnya, dan adapun fungsi bank umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menyalurkan dana masyarakat, kedua itu menyalurkan pembiayaan, dan ketiga itu menjalankan lalu lintas pembayaran. Next, kemudian fungsi bank umum syariah. Fungsi bank umum syariah ini plus untuk menjalankan fungsi sosial atau CSR. Nah, adapun tujuan dan dari pembiayaan yang pertama untuk menjelaskan fungsi termediasi menggerakkan sektor real dan memperoleh keuntungannya. Terus apa sih bedanya bank konvensional, bank syariah, dan bank konvensional? Kalau di dalam bank syariah adalah dana diperoleh penabung dalam bentuk bagi hasil tergantung keuntungannya yang diperoleh bank di akhir periode. Kalau dia bank konvensional adalah dana yang dalam bentuk bunga dan dapat ditetapkan dari awal dan tidak bisa diubah-ubah. Kalau dari segi pembiayaan, bank syariah itu dana pembiayaan yang dikeluarkan dalam bentuk murabaah, musyarakah dengan sistem bagi hasil, atau murabaah dengan mendapatkan margin atau ujrah. Selanjutnya, sementara di bank syariah itu sementara di bank konvensional itu ditetapkan dalam bentuk bunga kredit dan tidak bisa diubah-ubah. Selanjutnya, berbicara pembiayaan. Pembiayaan ini adalah merupakan suatu dana yang dikeluarkan oleh pihak bank sesuai kesepakatan oleh pihak bank dan pihak nasabah. Selanjutnya, unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kepercayaan. Kepercayaan ini adalah dana yang benar-benar akan kembali. Yang kedua ini kesepakatan. Kesepakatan ini yaitu berupa kesepakatan tertulis, yaitu yang berisi tentang akad pembiayaan dan lain-lainnya. Yang ketiga itu waktu atau jangka waktu yang diberikan pembiayaan, lama waktu yang diberikan tersebut. Yang keempat itu breakthrough of free, yaitu tidak ada resikonya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari pembiayaan ini? Fungsi dari pembiayaan ini adalah terbagi menjadi 6, yaitu untuk meningkatkan nilai guna uang, meningkatkan dalam lalu lintas dan peredaran uang, dan meningkatkan nilai guna barang, dan meningkatkan peredaran barang sebagai stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pemberataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya, adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu produktif, yaitu bersifat utility atau nilai guna. Yang kedua itu konsumer, yaitu adalah pembiayaan yang berupa barang-barang untuk konsumer tersebut.
Yang kedua itu menurut bentuknya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pembiayaan tunai, yaitu adalah suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai kesepakatan atau dana yang diberikan pada ke rekening nasabah sesuai kesepakatan bersama. Kedua, pembiayaan non tunai. Pembiayaan non tunai ini adalah dapat merupakan pembiayaan yang diberikan pada waktu tertentu dengan persyaratan tertentu juga. Dan yang ketiga, pembiayaan menurut jangka panjang. Pembiayaan menurut jangka waktunya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya 4. Pembiayaan menurut segmentasinya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mikro. Mikro ini nominalnya itu 10 sampai 200 juta. Yang kedua itu kecil. Kecil ini 200 juta sampai 5 miliar. Yang ketiga ini menengah. Menengah ini 5 miliar sampai 10 miliar. Yang keempat, proporsi di atas dari 10 miliar, dari 5 di atas dari 10 miliar. Kemudian next, adapun prinsip-prinsip pembiayaan dikenal dengan 5C. Istilah yang pertama itu karakter, kedua itu capacity, dan ketiga itu kapital, dan keempat itu kurateral, dan kelima itu condition. Karakter ini sepengetahuan saya bagaimana karakter si nasabah. Yang kedua capacity, kapasitas dari kemampuan si nasabah, dan yang ketiga kapital. Kapital ini modal yang dimiliki si nasabahnya, dan karakteral, jaminan yang bisa diberikan kepada nasabah. Dan yang kelima ini kondisi ekonomi dari masyarakat. Sekian dapat yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.